هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Yang pertama-tama tentu seorang khatib selalu mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diterima, wabil khusus iman Islam yang harus senantiasa kita dijaga dengan takwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sebaik-baik takwa adalah di atas ilmu, sebaik-baik ilmu adalah yang disampaikan di masjid, di rumah, di antara rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Quran dan dipelajari isinya. Maka orang-orang yang melazimi majelis ilmu, maka Nabi SAW mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan hidup, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diberikan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan dijaga oleh malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama panjenengan semua akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar malaikat yang ada di sekelilingnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat perjuangan beliau yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua menjadi pengikutnya yang insya Allah akan bersumpah setia sampai akhir zaman nanti. Kita akan membersamai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang-orang yang mengaku menjadi pengikutnya ternyata ada orang-orang yang dicoret dari daftar itu. Mereka inilah orang-orang yang disebut dengan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya innal munafiqina fit tarikil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan diletakkan di neraka yang paling dalam. Seorang sahabat yang mulia Handalah al-Usayyidi radhiyallahu an pernah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menemuinya dan ditanya, "Kaifa anta ya Handalah?" Wahai Handalah, bagaimana keadaan engkau Handalah? Kemudian Handalah berkata, "Nafaqah Handalah." Handalah sudah jadi orang munafik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq kaget dengan pernyataan itu. Kemudian beliau mengatakan, "Subhanallah, Maha suci Allah. Matakul, ngapain kamu mengatakan seperti itu? Apa sebabnya kamu menjadi orang munafik? Kenapa kamu mengaku sebagai orang munafik?" Kemudian Handalah mengatakan, "Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yal ain." Kami ketika dekat dengan Nabi SAW bermajlis, masuk di masjid bersama dengan beliau, yang teringat adalah surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu di depan mata. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afashnal azwaj wal aulad wad dai'at fanasina katsiran. Tapi kalau kemudian kita itu berpisah dengan Nabi SAW, tidak lagi bermajlis dengan beliau, tidak lagi di dalam masjid bersama beliau, kita ketemu dengan anak istri kita ketemu dengan dagangan kita ketemu dengan usaha kita, maka kita lupa akan surga dan neraka, dan kita ingat akan dunia. Makanya Handalah sekarang sudah jadi munafik. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, fa wallahi inna la nulki misla hada. Ya Handalah, ketahuilah nek itu definisi munafik menurut kamu, ketahuilah nek kayak gitu berarti aku ya munafik. Wong aku ya padha kaya kowe ngono kuwi. Fantolak ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya saya dan Abu Bakar As-Siddiq menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, dan aku berkata langsung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Nafaqah Handalah ya Rasulullah." Ya Rasulullah, Handalah sudah munafik. Kemudian Nabi pun bertanya, "Wa madzaka, kok bisa kamu mengatakan seperti itu?" Qultu, aku pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nakunu indaka tudakkirna bin nari wal jannah hatta kana ra'yain." Ya Rasul, ketika kami bersama dengan engkau, kami itu melihat surga dan neraka seolah-olah di depan mata. Fa idza kharajna min indika afashnal azwaj wal aulad wad dai'at fanasina katsiran. Tapi ketika kami berpisah dengan engkau, kami bertemu dengan anak istri kami bertemu dengan keluarga-keluarga kami bertemu dengan harta benda kami lupa lagi surga dan neraka itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah wahai Handalah yang menggenggam jiwa Muhammad, "lau tadumuna ala ma takunun indi wa fi dzikri
la saufahatkumul malaikatu ala fursikum wa fi turukikum. Kalau yang kamu mau seperti itu, di mana-mana kapanpun imanmu selalu ingat surga dan neraka. Bahkan ketika kamu bersama anak istrimu bukan ingat anak istri tapi ingat surga dan neraka. Nek kamu mau yang seperti itu, maka nek kamu sampai pada level seperti itu, malaikat itu akan turun dari langit dan menjabat tanganmu, karena memang nggak ada manusia yang seperti itu. Qanibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya walakin ya handolah, tetapi wahai handolah, saatan alon-alon, sidik-sidik wae, ora usah kaya ngono kuwi. Makanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, pelajaran dari hadis ini menunjukkan bahwasanya iman yang naik turun tidak menunjukkan kemunafikan. Nah, lalu munafik itu seperti apa? Disebutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara orang-orang yang ngaku beriman itu ada orang-orang yang imannya dicoret dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin, tapi imannya enggak dianggap. Siapa itu? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, yaitu orang-orang yang secara lisan menyatakan kemana-mana sebagai orang beriman tapi hatinya tidak mau beriman. Mereka seolah-olah bisa menipu Allah, maka hakikatnya mereka sendiri yang menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak merasa. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, belum lama ada sebuah kasus bagaimana ada seorang pengusaha diskotik yang ngakunya Islam juga tapi ngobrak-abrik masjid karena adanya terlalu kenceng. Padahal adzan itu paling berapa menit sih? 5 menit, 10 menit. Sedangkan diskotik niku enten diskotik 2 jam tutup, enten enggak ada. 24 jam mungkin buka dia. Makanya ikhwan fillah azani Allah, itulah contoh-contoh orang munafik. Bagaimana kemudian ngaku Islam tapi rumah Allah dia hancurkan seperti itu, dia obrak-abrik gak karu-karuan. Dan kemudian kalau kita lihat orangnya, ya itulah orang-orang yang kemudian dia gak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya sama manusia. Begitu didatangi kaum muslimin, ya udah ciut nyalinya, sudah kayak ayam sayur gitu. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang-orang munafik itu hatinya sakit, dan karena tidak merasa kalau sakit dia nggak nyari obat untuk menyembuhkan, maka tiap hari bertambah sakit, bertambah keras. Ketika dengar adzan tambah nggak seneng, ketika ada orang bermajelis ilmu tambah nggak suka, ketika ada orang mempraktekkan agama maka dia tambah alergi. Walahum adabun alimu bima kanu yakdibun, dan sudah ditunggu adab yang sangat pedih atas semua yang mereka dustakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau kemudian dikatakan kepada mereka jangan buat kerusakan, mereka akan mengatakan kami tidak buat rusak, kami justru membuat perbaikan, kami justru membuat pekerjaan, lapangan pekerjaan dengan adanya diskotik ini. Tapi apa yang terjadi? Qalu innama nahnu muslihun. Kemudian Allah menyatakan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwasanya senajan apa yang kamu bikin itu membuka lapangan pekerjaan, tapi itu mengundang murka Allah. Sebaliknya masjid, walaupun masjid itu orang yang keluar dari masjid tidak dapat duit, maka ketahuilah itu mengundang rahmat Allah. Maka hakikatnya orang-orang yang berbuat maksiat di muka bumi itu sudah sesungguhnya adalah orang-orang yang merusak bumi, bukan orang-orang yang membuat perbaikan. Makanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, saya kalau lihat berita itu wanyel banget gitu. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas qalu anu'minu kama amana sufaha. Ketika mereka kemudian dikatakan berimanlah seperti imannya kaum muslimin itu, maka mereka mengatakan masa iya kami beriman seperti orang-orang bodoh-bodoh itu. Bahkan sufaha itu lebih bodoh daripada jahil. Jadi ada jahil itu artinya bodoh, sufaha itu di bawahnya itu. Maka sebagian orang menyebutnya goblok. Masa kami harus beriman seperti orang-orang goblok itu? Qad bidina azani Allah wa iyyakum qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah orang-orang yang membenci agama ini, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang-orang yang merusak rumah ibadahnya, orang-orang yang menghinakan para dai-dainya, itulah orang-orang sufaha sendiri, itu mereka itu. Dan mereka enggak paham, enggak tahu, enggak ngerasa. Sehingga qanifitina azani Allah wa iyyakum, seorang muslim yang menyatakan diri sebagai seorang muslim tidak pernah dan tidak boleh, jangan sampai merusak rumah ibadah sendiri. Jangankan rumah ibadah sendiri, rumah ibadah orang lain aja enggak boleh, Pak. Oleh karena itu maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ketika jenengan belum bisa rutin ke masjid, paling boten jangan sampai jenengan memprotes kegiatan yang di dalam masjid. Itu bentuk kemunafikan dan bahaya. Ketika iman jenengan dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan meninggal dan mau masuk surga dengan iman itu sudah tidak bisa. Kenapa? Karena orang munafik hakikatnya adalah muslim orangnya,
tapi kelakuannya benci sekali dengan Islam. Makanya disiapkan fidarkil asfali minan nar, tempat terendah dari neraka yang otomatis terpanas dan paling menyeramkan di neraka. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian sifat mereka lagi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bersama dengan orang-orang yang beriman, bareng dengan mereka digeruduk, dia akan mengatakan aku yo Islam koyo kamu, aku yo iso syahadat gitu. Tapi begitu mereka bersama dengan setan-setannya, ila sayatinihim, teman-temannya yang di sini disebut setan-setannya, maka mereka akan mengatakan aku ini amor mereka itu cuman gojekan aja, cuman mengolok-olok mereka aja, biar aku dianggap juga orang sana dan aku tapi temanmu sebenarnya. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, perbuatan seperti itu Allah pastikan sebuah kekeliruan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah sendiri yang akan mengolok-olok mereka, Allah sendiri yang akan merendahkan, menghinakan mereka di dunia sampai di akhirat, dan membiarkan mereka itu terombang-ambing di dalam kesesatan, tidak merasa kalau itu sakit dan harus diobati. Kemudian saya tutup khutbah ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda famarabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang munafik yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Hidayah sudah ada di dalam dirinya sebagai seorang muslim, tapi tidak mau ditambahi, justru malah dia menghinakan dirinya dengan menghinakan agamanya dia sendiri. Maka apa yang mereka lakukan adalah sebuah perdagangan yang tidak akan pernah menguntungkan, dan mereka tidak akan pernah mendapat petunjuk selama-lamanya. Wa fil akhir, disebutkan di dalam Al-Quran, fidarkil asfali minan nar, tempat pulangnya adalah neraka yang terdalam. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa ridwani wa tafadhal wa barik bi jalanika wa kamalika an sayyidil ibadik wa safai ibadika sayyidil arabi wa ajabi wal imam wa daibatul wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim wa radallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala azza min qa'il ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua, saya ingin meringkas apa yang saya sampaikan, bahwasanya di antara manusia yang mengaku beriman ada orang-orang yang disebut orang-orang munafik, yaitu mereka secara kulitnya Islam sebagaimana kita lihat, tapi kelakuannya sangat membenci agamanya sendiri, bahkan rela berani tega merusak rumah ibadahnya sendiri. Maka orang-orang seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dihina oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat, dan tidak akan mendapat tempat kebaikan sama sekali. Oleh karena itu maka para ulama merumuskan apa yang disebut dengan iman. Al-imanu huwa tasdiqun bil qalb. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, dengan tulus, tidak ada keterpaksaan, bahwasanya agama yang jenengan pegang hari ini adalah agama yang benar. Wa qaulu bil lisan, dan jenengan ikrarkan bahwasanya agama yang jenengan pegang ini adalah agama yang baik, agama yang benar. Mulut kita tidak pernah kita gunakan untuk mencela agama sendiri. Kemudian wa amalu bil arkan, dan kemudian dengan semua bentuk ikrar dalam hati dan lisan itu kita kemudian beramal sebagai layaknya seorang muslim. Ketika muslim dikatakan dia harus sholat, maka kita sholat. Ketika muslim dikatakan harus berpuasa, maka kita puasa. Ketika muslim dikatakan harus berbuat jujur, maka kita jujur. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang munafik yang kemudian hatinya tercela kotor, mulutnya juga kotor, tapi dia pengen diaku sebagai orang yang beriman. Tidak ada tempat di dunia dan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan buat orang-orang yang seperti itu. Maka monggo kita perbaiki, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Dan orang-orang seperti itu dicirikan oleh Nabi SAW, ayatul munafik salasah. 3 ciri orang-orang munafik: idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong suka dusta, wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau berjanji suka bohong, kalau suka mengingkari, wa idza tumina khana, dan kalau dikasih amanah dia suka berkhianat. Maka ketika kita memiliki salah satu atau bahkan 3 dari sifat itu, maka mulai sekarang banyak-banyaklah bertobat, karena bahaya kalau itu kemudian kita pelihara. Kita suka berdusta, kita suka ingkar janji, kita suka khianat. Kalau kita pelihara, maka kita akan menjadi orang munafik, yang itu nanti kemudian tidak akan ada tempat kebaikan di dunia sampai di akhirat, dan yang ada adalah hanya penyesalan demi penyesalan. Oleh karena itu ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, inilah agama panjenengan semua yang harus sinkron antara isi hati, mulut, dan juga perbuatan. Jangan sampai
kita berbeda antara isi hati dan kemudian lisan dan kemudian perbuatan, yang mana itu adalah sebuah kekeliruan. Dan Nabi SAW sudah menggambarkan, menjelaskan, Allah sudah menerangkan, bahkan dari 114 surat ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Munafikun. Di situ dijabarkan bagaimana kelakuan-kelakuan mereka, belum lagi nanti di ayat-ayat yang lain. Dan tadi yang saya sampaikan baru atau cuman sebagian kecil. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup khutbah yang kedua ini dengan doa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibut da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan